Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ada 5 anggota. Ya, yang pertama Elisa Lesia Irawan, yang kedua saya sendiri Dena Danila Sari Putri, ada Maulida Hasanah, Dea Kurniasari, dan terakhir Bobi Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang satu, yaitu ada pengertian pemberdayaan guru dan pelayanan siswa. Yang kedua, ada pemberdayaan guru dalam pelayanan siswa di sekolah. Yang ketiga, ada permasalahan pemberdayaan guru dalam pelayanan siswa di sekolah. Dan yang terakhir, ada cara mengatasi permasalahan pemberdayaan guru dalam pelayanan siswa. Nah, di sini saya mempersilahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan guru dan pelayanan siswa. Yang A, pengertian pelayanan siswa. Secara sederhana, pendidikan bisa diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa servis itu sendiri memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan pribadi atau personal service sampai pada jasa sebagai suatu produk atau Rambat 2006 5. Coulter dalam buku Manajemen Jasa Terpadu mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Pengertian pemberdayaan guru. Menurut Murray 2010, pemberdayaan adalah proses di mana guru menjadi mampu terlibat, berbagi, dan mempengaruhi yang pada akhirnya akan memberi dampak positif terhadap kehidupan mereka. Pemberdayaan guru akan berakibat pada meningkatnya sikap dan kemampuan peserta didik. Pemberdayaan guru juga dapat diartikan sebagai otonomi guru dalam membuat keputusan. Menurut M.C. Grau 1992, membuat pertimbangan terkait pengajaran. Menurut Bolin 1989, dan memiliki pengaruh profesional. Menurut Simon 1987. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses memberikan kemampuan kepada guru sehingga guru mampu memberi pertimbangan terkait baik atau tidaknya mengajar, kemudian mampu mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan mengajar yang dihadapi di dalam kelas sehingga bisa bekerja dengan kinerja yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemberdayaan guru dalam pelayanan siswa di sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang membantu menumbuh kembangkan ilmu, potensi dasar dari peserta didik. Maksud di sini adalah sekolah merupakan organisasi yang bertujuan untuk membantu menumbuh kembangkan ilmu, potensi dasar dari peserta didik itu sendiri. Tidak hanya dalam aspek pengetahuan, tetapi juga dalam aspek sikap dan tingkah laku, tata krama, dan budi pekerti yang diajarkan di sekolah. Dalam bukunya Muhammad Ali 2019 nomor 355 disebutkan bahwa fungsi sekolah antara lain yaitu memberi layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberi layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama dengan orang lain. Yang ketiga, memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang keempat, memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri. Dari keempat fungsi itu, jadi fungsi sekolah itu yang pertama memberi bekal
tentang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua itu guru atau sekolah memberi bekal kebiasaan mengenai sikap agar siswa itu bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Yang ketiga, guru bisa memberikan bekal keterampilan agar bisa dikembangkan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru bisa memberi bekal mewujudkan cita-cita anak untuk kedepannya. Jadi di sini bisa diartikan bahwa guru itu sebagai tombak pelaksana fungsi sekolah. Jadi anak-anak itu pasti diajarkan oleh guru kan di dalam kelas. Jadi dia bisa memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan untuk mengembangkan cita-citanya. Gitu. Next. Ya, sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan pemberdayaan individu, karena sekolah itu harus memberdayakan segala unit dan bisa memanajemen setiap unitnya. Sekolah membutuhkan pendidik dan pengajar yang memiliki kualitas yang tinggi untuk membentuk manusia yang berkarakter cerdas untuk membangun mutu diri dan mutu pendidikan sekolah, sehingga sekolah dapat mampu berinovasi dan memiliki daya saing yang tinggi dalam skala lokal maupun global. Jadi di sini sekolah itu memberikan otonomi kepada guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan guru bisa mengevaluasi dirinya melalui pembelajaran yang diajarkan tadi, bagaimana, dan bisa melakukan keputusan ke depannya agar bisa memperbaiki kualitas diri agar mutu sekolah itu bisa meningkat dan bisa bersaing dalam skala lokal ataupun global. Tujuan pemberdayaan paling tidak harus diarahkan untuk 3 hal yang sangat pokok, yaitu yang pertama untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dalam perencanaan yang lebih baik. Jadi guru diberikan otonomi untuk memberikan keputusannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, untuk keterlaksanakan program yang lebih baik dan akhirnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada program dari gurunya. Pasti kepala sekolah dimintai program atau RPP lah untuk diperiksa, dan evaluasinya itu secara berkesinambungan. Jadi guru mengumpulkan informasi dan dilakukan evaluasi lah di situ. Yang ketiga, untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan. Jadi guru harus memiliki rasa tanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya tadi. Lanjut. Nah, ada 3 tahapan untuk melakukan pemberdayaan. Jadi sekolah harus melakukan 3 tahapan untuk melakukan pemberdayaan, baik itu pemberdayaan guru ataupun pemberdayaan staf administrasi dan lain sebagainya. Yang pertama, pemimpin atau kepala sekolah harus menyadarkan, yaitu memberikan pemahaman atau pengertian bahwa yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dalam melakukan perubahan organisasi. Maksudnya di sini untuk ke tenaga pendidikan, kepala sekolah harus menyadarkan, memberikan pemahaman atau pengertian jika guru itu berhak melakukan perubahan di dalam suatu organisasi atau di sekolahnya lah gitu. Yang kedua, ada memampukan. Jadi kepala sekolah itu memberikan daya atau kemampuan agar dapat memberikan kekuasaan. Pemberian kemampuan umumnya dilakukan dengan pelatihan atau workshop. Jadi di sini guru, karena kita membahasnya di segi guru ya, guru dalam memberikan pelayanan, guru itu harus diberikan daya oleh kepala sekolah, jadi dia bisa diikutkan workshop atau seminar-seminar pelatihan di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan gurunya. Lalu memberikan daya, yaitu yang bersangkutan diberikan daya kekuasaan, otorisasi, atau peluang sesuai dengan kecakapan yang dimiliki dengan merujuk pada asesmen atau kebutuhan. Jadi di sini kepala sekolah memberikan otoritas atau kewenangan buat guru
dia juga memiliki peluang sesuai dengan kecakapan atau kemampuan yang dimiliki berdasarkan kebutuhannya dan penilaiannya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Elisa. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan mengenai permasalahan pemberdayaan guru dalam pelayanan siswa di sekolah. Yang pertama, kualitas guru yang rendah. Masih banyak guru yang seenaknya dalam menjalankan tugas, seperti terlambat masuk kelas, lebih banyak bercerita dibanding menjelaskan pelajaran, kurang memahami konsep materi yang akan diajarkan, kurang memahami karakter siswa, bahkan masuk ke dalam kelas hanya untuk memberikan tugas, lalu pergi meninggalkan kelas. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Selanjutnya, yang kedua, dalam metode pembelajaran. Guru jarang sekali menggunakan satu metode, karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahan. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi guru dan anak didik. Guru mendapatkan kegagalan dalam penyampaian pesan-pesan keilmuan dan anak didik dirugikan. Yang ketiga, pemimpin atau kepala sekolah malas mengikut sertakan tenaga pendidik untuk mengikuti seminar-seminar dan pelatihan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penyempurnaan dan pengembangan kemampuan untuk mencapai tujuan keberhasilan peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, guru tidak berkompeten dalam mengajar siswa. Mengajar siswa mengakibatkan kurangnya kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut, mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki keterampilan dasar. Yang kelima, lemahnya komunikasi antar pemimpin atau kepala sekolah dan guru. Sebagian guru masih merasa sungkan untuk menyampaikan ide-ide mereka kepada kepala sekolah yang mereka anggap sebagai orang yang tertinggi dalam organisasi dan selalu wajib untuk dihormati. Para guru selalu menunggu perintah dari kepala sekolah dan berusaha menjalankan perintah tanpa ada masukan dari para guru sendiri. Para guru juga jarang sekali mendiskusikan tentang pekerjaan. Dengan posisi kantor kepala sekolah dan kantor guru yang terpisah, menjadikan komunikasi antara kepala sekolah kepada guru sangat sulit dilakukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maulida. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat. Selanjutnya saya ingin melanjutkan penjelasan dari Saudari Maulida. Pemberdayaan guru, khususnya dalam pelayanan siswa, terdapat berbagai masalah yang sering terjadi. Karenanya, kepala sekolah harus mampu menyelesaikan masalah tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengatasi hal tersebut. Yang pertama, kepala sekolah harus mengarahkan gurunya agar dapat menempuh minimal di dalam sastra 1 atau S1. Dan guru tersebut telah mengikuti program profesi guru atau dapat disingkat PPG, serta guru-guru dapat diarahkan untuk sering mengikuti program seminar yang ada. Hal ini dilakukan agar kualitas guru dapat meningkat, serta guru akan selalu berkompeten dalam mengajar di kelas. Next. Yang kedua, kita dapat mengarahkan kepada kepala sekolah
agar mampu menggerakkan, mempengaruhi, serta memberikan dorongan kepada seluruh tenaga pendidikan, khususnya pada guru-guru melalui seminar dan pelatihan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya tersebut. Karenanya pentingnya sebuah pemimpin atau kepala sekolah untuk mengikut sertakan guru-gurunya dalam kegiatan seminar maupun pelatihan. Yang ketiga yaitu terdapat masalah lemahnya komunikasi antar kepala sekolah dan guru. Hal ini bisa diatasi dengan cara selalu memperhatikan kebutuhan bawahan seperti guru, staf tata usaha agar menciptakan suasana saling percaya dan mempercayai, berusaha menciptakan saling menghargai, simpati terhadap sikap bawahan, memiliki sifat bersahabat, menumbuhkan peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan dari kegiatan lain. Dengan mengutamakan pengarahan diri, hormat diri dari bawahan pada pemimpinnya, sehingga hal tersebut dapat menjalin komunikasi antar sekolah dan guru yang lebih baik. Dan apa yang menjadi tugas merupakan hasil keputusan bersama dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu tadi cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pemberdayaan guru khususnya dalam pelayanan siswa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Bobby. Itu dia presentasi dari kelompok 6. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pemberdayaan adalah proses memberikan kemampuan kepada guru sehingga guru mampu memberi pertimbangan terkait baik atau tidaknya cara mengajar, kemudian mampu mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan mengajar yang dihadapi di dalam kelas sehingga bisa bekerja dengan kinerja yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Sekolah memiliki beberapa fungsi, diantaranya memberi layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama dengan orang lain. Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan serta memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri. Adapun terdapat beberapa masalah yang sering terjadi di dalam pemberdayaan guru, khususnya pada pelayanan siswa. Masalah ini harus selalu diperhatikan oleh kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Karenanya, kepala sekolah harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai cara agar dapat meningkatkan kualitas di sekolah, khususnya pada guru dalam pelayanan siswa di sekolah. Itu dia kesimpulannya hari ini. Sekian presentasi kelompok 6 hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.